tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Kiai Haji Muslim SPD MA. Yang terhormat Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Blitar sekaligus Ketua Komite MIN Kota Blitar, Bapak
Haji Muhammad Kanzul Fathur, SAG MBTI. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Haji Habibur Rahman MAG. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Harobi, Bapak Haji Ahmad Musyafa SAG MBTI, Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Yang terhormat Bapak Haji Purnomo MHI, Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati Min Kota Blitar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini yang penuh barokah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir dalam acara pembinaan kinerja aparatur sipil negara oleh PRT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ikuti ajarannya, dan semoga kita bersama diakui oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami di sini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Hall Min Kota Blitar dalam acara pembinaan kinerja aparatur sipil negara. Kami akan menyampaikan beberapa acara kegiatan pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan jumlah wahyu ilahi, kemudian acara yang keempat sambutan dari Kepala Min Kota Blitar. Dilanjutkan acara kelima yaitu sambutan arahan dan pembinaan ASN di lingkungan Min Kota Blitar oleh Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Acara yang keenam doa atau penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk ikat waktu marilah acara ini kita buka dengan umur kita, dengan harapan semoga acara kita pada pagi hari hingga selesai nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah as-solihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan Gema Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Sukowiyoto MPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Baik, lebih apa yang bisa jadi inspirator dari teman-teman MI yang lain. Nah, dan Bapak kiranya mungkin sambutan dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah waktunya sekarang, yaitu kita akan mendengarkan arahan dan pembinaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada beliau yang berhormat Bapak Ki Haji Muslim SPD MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azmati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak Subhan yang sekaligus dari disampaikan selaku ketua komite, bahagialah panjenengan didampingi ketua komite misalnya Kasukan. Ini kan mau sampai enak enggak piyene saking pintere bilane hobi iki bolak-balik pitung kali pulau pripun Pak Muslim lho perkara apik dadak ditolaknya hapus. Bapak kasih penyelenggara, Bapak pengawas, Ibu Kepala Madrasah Hidayah Negeri bersama seluruh komponen LK dan guru, kalau matur beliaunya. Memang saya juga ingin seluruhnya dilibatkan, baik yang di petugas kebersihan, yang di sampah dan sebagainya, bahkan seluruh BTT kami berharap ini bisa hadir dalam majelis silaturahmi seperti ini. Saudara kami Humas yang alhamdulillah bisa bergabung dengan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini ditakdirkan untuk bisa silaturahim, yang mana ini merupakan satu tekad kami paling tidak pada dekade ini. Kita berharap sangat-sangat kebijakan, sangat-sangat komunikasi ini jangan sampai ada yang tersumbat gara-gara kita kurang koordinasi dan kurang silaturahim. Sebab saya melihat celah-celah kemuliaan dari Allah di Kementerian Agama ini yang saya yakin banyak yang bisa dijadikan sarana tawasul kepada Allah. Sebagai orang yang berpaham sunnah wal jamaah, ada kesempatan kita mengajak kepada Allah, mohon kepada Allah dengan menyandarkan pada amal soleh. Ini saya yakin kita paham. Tawasul sebagai sarana kita untuk memperlancar apa yang kita mau,
kita mohon kepada Allah supaya apa yang kita niatkan, hidup bahagia, sejahtera, meninggal dunia tidak membawa dosa, dan nanti masuk surganya Allah bersama-sama. Allahumma amin. Dan ini saya melihat Bapak Ibu, saya melihat kacamata dari pondok pesantren basic saya melihat dari pengalaman, dan saya sudah banyak sekali malam melintang. Subhanallah, di Kementerian Agama ini yang namanya kementerian yang didirikan oleh para ulama, oleh para masyayikh, dan di dunia ya hanya satu ini Pak, yang ada negara punya Kementerian Agama yang menata agama, dan kita di dalamnya. Sehingga di sini tidak ada alasan kita tidak untuk hidup bahagia, itu tidak ada alasan. Walaupun saya masih mendengar di sana sini di Kementerian Agama Kota Blitar itu masih ada regulasi yang kelihatannya kok belum maksimal, itu ada apa? Maka hanya dengan berbekal PRT, ini sekali lagi, hanya dengan berbekal PRT kami mengajak kepada sekalian juga yang namanya Kasubag, kami juga PRT, monggo Pak Kanjur sapa ngerti dengan cara banyak silaturahim, kita sanat-sanakan, kita sambung-sambungkan, kita mencari komunikasi supaya nanti terjadi keseimbangan kebijakan antara pimpinan dan staf JFU dan sebagainya, antara kepala dan guru dan sebagainya. Kita memang punya tugas selaku pimpinan untuk, bahasa saya, menyamat-nyamatkan, digandeng-gandengkan. Ojo sampai kamu yang itu tidak kita dapat hanya gara-gara kita tidak paham urusan itu. Saya yakin Bapak, karena apa? Yang namanya pondok pesantren yang di masyarakat umum itu ya cuma madrasah. Bunyinya saja bukan sekolah, madrasah. Sehingga di sini syarat sekali dengan tawadhu, syarat dengan keikhlasan, syarat sekali dengan takbir, syarat sekali dengan doa bersama, istighosah dan sebagainya. Maka dikewal kalau di beberapa tempat kemarin ya, di Man ya kita berdiri, terus yang di MTSN 2 berdiri, dan ini jarpe istighosah. Jangan penting, maka kalau matur Pak Kasubag, ya tadi kira kalau ngadek rapat terus saya yakin ini sebagai sarana kita, dan model-model pembinaan yang ada di pondok pesantren kan juga begitu, dan saya yakin kita nyaman. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dari itu kami bertekad pada dekade ini, dekade PRT ini, kami mengajak beberapa kali rapat pimpinan. Apa ya yang bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk menyamat-nyamatkan tanggung jawab kita? Ojo sampai enek sing mlebu neraka goro-goro dadi guru di Kementerian Agama. Ojo sampai enek sing nambah hisab goro-goro dadi PRT Kasubag. Lek nambah rahmat monggo. Sebab di sini kita banyak sekali. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih ada yang urung iso ngempet atine yang namanya guru. Panggah ngomong kepala nih. Enten. Boten enten. Lek setunggal. Pimpinan yang kroso. Di teman kita yang sifatnya atau sifatnya itu rumah sakit kurangin. Bahkan kadang-kadang ada sama-sama guru, sama-sama pegawai, belum mengerjakan tugasnya sendiri, mas sing ketara tugasnya kon. Padahal kita semua sudah paham, kita itu kerja berdasarkan tusi. Wes kok pokoknya tusi berjalan sudah kita laksanakan. Ya seperti
Bahkan dalam bahasa saya, tugasnya yang namanya pimpinan itu adalah menata ritme kinerja wilayah yang dibawahinya. Dan kita semua, saya yakin semua sudah paham, kita itu semua sudah pegang yang namanya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, dia urusan diwai tambahan tugas jadi pengawas. Itu kan sebenarnya hakikatnya kan guru. Ada yang guru hakikatnya memang guru diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala madrasah. Kalau itu nanti dekadenya habis, kembali lagi ke guru. Itu memang tugasnya seperti itu. Pejabat diwai tugas, nanti kalau habis pensiun atau dimutasi. Ini kita sendiri bertekad. Sebab saya banyak lihat. Kemarin saya sampaikan di pembinaan di MTSN 2. Kulon itu, masya Allah, ketika jadi di Kementerian Agama Kabupaten Bintan, masya Allah, saya menemukan ya memang wilayah Yobo Bapak Ibu. Berbahagialah bagi yang di kota ini. Sinten iki sing paling tepik itu kan? Sing paling tepik sing pundi lho? Kediri. Iya. Tesnya itu Kediri atau Blitar? Loh, ke Blitar memang. Tesnya itu Kediri. Tasnya ke Blitar, memang latihan. Kecuali tasnya ke Kediri terus gue ini. Saya di Blitar ini di kabupaten itu menemukan begini. Pulau gak kenal mau nih udah cukup. Nonton ini kenal luar biasa. Contoh, wong kono dadi SN itu bilangnya MTSN Selokan. Terus sholat ada yang dibangun. Kalau itu bayang nih, ini lagi jadi mau bapaknya jadi gede kandel itu tidak temen. Kemana waktu lembuk mana? Ini jadi seret rada panas mirang-mirang itu jadi. Tapi lah wis adoge pas wayah ape budal. Gak ngono rada meriah titik. Kuwi mesti kelingan dhisik sapa sing ngutasi kuwi, mesti kelingan. Dulu itu ada paradigma begini. Bila ada pegawai atau guru sing bodoh, bahasa saya begitulah, bodoh. Dikerenah ini malah kerenah ini, dituturi malah nyuwun. Karena itu teman-teman itu lek dhisik. Muga sakniki mboten. Niku diwehi pelajaran, diwehi surat lagu jereke ben takok. Lho lek kota ngono ndak masalah kene Dele Sukorejo. Terus dia kan ulah kayak kuwi. Tapi kalau misalnya ada orang sakniki tapi ya teman kolej saya dulu, pakar saya ketika jadi kepala MTSN Janusari. Saya tidak ngerti cerita ini. Itu karena saya di luar konteks itu dimutasi belum ngerti. Dalam ini pun dosen dari pokok. Mantar RC. Jadi kan seperti ini, mantar RC di tempat RC 100. Kayak 110. Kulit dalam ya Allah, masya Allah. Kayak putar sakit ini, setiap ada kenangan. Aku tidak leader dimutasi. Saya tidak salah, hanya karena faktor ketidaksemangat orang pada tunggu kan nambahin sampai dari pejabat. Pemati ya kok dadak tambahan dungu enak. Hidup saya itu pernah begitu. Kalau nanti kita jadi teror nih, ketika saya awal-awal jadi kasih pendidikan pondok pesantren, jadi kepala Sanawiyah Negeri Gandosari. Terus saya dipindah ke Kemenak Kabupaten Bintan. Di situ itu ada, tapi tidak pantas kalau dipanggil, tidak pantas. Tapi kalau Jawa Dewi. Ketika itu ada upacara bendera di TMP, upacara apa? Di TMP itu apa namanya? Seperti itu, di sebelah sana. Baru upacara bendera. Nah, mantan itu sebagai yang mantan itu. Nah, sebulan itu akhirnya, kasih itu kadang-kadang bisa ditutup nih, ada salah satu kepala KO, itu membawa bunga,
Nah, mboten iku yo jauh. Iku kula praktek ben awak dhewe pangkat kelingan. Ben ojo nerok iki. Dene lho. Pas laku ngeten iki ora elek. Maisan. Terus sama. Kalau tidak ngerti, kok ngomong ini, padahal ngomong kembang sing badhe di pulang itu boleh membantu adem. Lepas kalau tentang apa itu nisan itu dipacang coba sak ini goro-goro itu bapak lumpuh sampai dari sedurunge pirang-pirang tahun lumpuh. Banyak kok, dhisik zaman dhisik ketika jadi dan hamil ceritanya itu wis zaman kaya, zaman dia itu kan ngono-ngono kaya kok Pak. Tidak cocok beda politik, cekel panggil. Ceritanya apa? Sikile itu diblender. Sikile itu diblender kan dhisik kan. Dan kok tidak sama aku langsung sampai negara itu akhirnya lumpuh. Terus sampai keluarga itu demi apa? Tidak itu. Dia tanggal lo, sopo kuwi. Akhirnya sampai orang kebencian orang pada seseorang yang lain yang menyakiti orang itu. Sampai wong wis yang makot roh kuburan itu dipacar. Udah itu longsone. Upama awake dhewe yang jero kuburan ora iso dipancal wonge tapi dipancal Pantesan kicik dongake arek kudu mubu agape Gusti Allah nempel yang di sampean. Hanya gara-gara jadi seorang pejabat yang kita nyata, saya yakin sepenuhnya tidak akan merubah rezeki seseorang karena jabatan. Apalagi hanya seorang kepala kemenang, apalagi hanya jadi PKRI, apalagi Zulkifli jadi kasih, apalagi kur jadi kepala madrasah, apalagi kur banyak anggota keperjakan. Jadi kalau nggak bisa bayangin yang kuburan mangsa dipancar sampai gue lupa deh masuk keluar dari kuburan ketika itu jelas tidak konsentrasi pengasuh pikiran bumi pada kawai yo golo ini Pak Bos bapak pulau kita kurang tahu lumpuh sampai jadi nggak ingat lagi pada ngati-ngati apa itu jadi itu pasti terjadi kisahnya Allah pasti akan mengena orang itu. Maka dari itu saya mohon kita lihat dulu pemilihan agama siji ojo sampai menyakiti dan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada teman yang lain. Mari kita di dunia yang oleh Allah sudah ditakdirkan, kita bukan sanak bukan kadar. Saya tidak kenal Pak Kanjul itu nasabnya dari mana, saya nasabnya dari ini mana, Pak Harun dan sebagainya itu dari mana. Tapi oleh Allah ditakdirkan tiap hari ketemu jam 7:30 cek kabar kita. Kalau dulu apa ya terus baru nanti siang ada pulang sebagainya sore tiap hari. Bahkan saya itu sampaikan kepada anak-anak saya yang di ruangan saya. Bagi saya anak atau adik saya yang di ruangan. Dok le sampean tidak alasan untuk tidak saling mencintai di antara kita. Tidak ada alasan untuk tidak saling mendoakan dengan kita seperti ini. Keluarga ini. Karena apa? Kita itu ketemu dengan istri saya misalnya, ketemu dengan istri saya dan dengan kalau di ruangan haji saya ada di Tuti, ada di Naja itu, rumahnya sini itu, ada di Koma. Jadi luwes suwi kuwi dibanding aku nyarang bojo. Betul karena apa? Jadi regulasi kita tiap hari seperti itu, tiap hari. Lalu kok sampai awal jadi tidak memunculkan rasa kasih sayang di dalam rangka mencari ridho Allah, kok bodoh. Apalagi sampai kon goleki kekurangane kon kabeh wong iso goleki kekurangane wong. Kok ngoten, lek mboten percados dudu awake dhewe. Kewan kemawon kaya ngerti-ngerti apa? Kucing iki nyabrang. Kaya ngerti-ngerti yo, artinya berjalan ditolah-tolah. Kaya ngerti aja motor kodak. Kecuali lek sentak. Mentok ndak oleh blas. Jadi lek ana wong sing dapat itu lah kok lek evaluasi itu gale mentok.
Jadi ndek banget. Ya sing lanang ya. Ki awake dhewe duwe praja, duwe agama, duwe harga diri, yo wedakan. Allah. Itu Tuhan. Ya apa-apa. Itu. Sing lanang lho bocah ngene, klambine disetrika kok padha karo sing. Aduh. Dulu nanti kalau diabadi oleh Allah di akhirat dilek-lek nih. Ini kurang koyo, tak koyo, rezeki wis tak jamin. Umur wis tak jamin. Ora tak paten nek memang jatah urung teh. Kalau kita itu tidak usah takut mati. Mati dalam konteks Islam itu adalah memang satu hal yang harus terjadi. Sampai mati umur 1 second bulan zuat malam itu. Maka mumpung sekarang sehat-sehat kita berupaya semaksimal mungkin. Orang usah mempermasalahkan kita jadi di posisi apa, tidak usah masalah. Ojo nambahi beban akhiratnya awake dhewe krono jabatan. Apalagi hanya karena faktor kepentingan. Maka saya tertarik begini di Kementerian Agama. Namun kami dalam konteks PRT ini hanya misalnya yang konsep dan nanti akan kami laporkan kepada yang definitif setelah kami. Apa itu? Kalau memang ada indikasi kenyamanan kita di dalam kinerja, itu antara lain tempatnya harus dekat, terus lalu jujur-jujur 40 kecil, contoh bulu itu malah kecil nih. Anda tinggal menggong nih. Mata niku sensitif karena apa? Lek bambang konangan kulite. Daster kenal murid. Daster tidak nyaman. Karena apa? Bahkan mau sampai enek anaknya ketara untuk duduk kan ada tuh kita itu. Kulo niku nemoni nek jadi menang iki. Masuk yang berprestasi anaknya subhanallah. Kalau Gusti Allah diuji, gak kenal diomongin Allah melakukan itu, diomongin tanpa laku. Sak kelasnya anak pegawai guru di Kementerian Agama, konsolat itu wis sanawiyah hubungan. Kon Jumatan jendak gelem. Ya kalau memang Allah ngesake mau apa? Kamu berarti nek mboten kuat tanggone sekolah gak mepet ngono krungu kabeh. Jenengan badhe tausiah napa mawon beliau krungu. Anak-anak paling ngerti. Ya anaknya ya berkumoknya tapi rapati 3P itu terongso. Ini penting untuk kita. Jadi menjustifikasi perilaku kita itu kalau agak jauh kan dapat ditolong. Misalnya bujuni kerewet, ingkapung, hubungan, ngomong main, waktu ini rumahnya terus senang. Mereka apa itu ngomong? Ngomong. Tapi lah kejut kan tadi hebat. Kayak bener ngek-ngek siapa ya? Siapa gak lagi sing ora tau tukaran karo bojo. Ayo. Niki ngoten nih. Sing saya kita dalam drama soleh. Ya apa, Pak? Ngono apa? Drama soleh iya. Enggak usah bermimpi. Bahkan kalau sering di dalam mengajar saya sampaikan, lain ada uang tidak puas sama suami sama istri, selalu berlebihan, akhirnya protes sampai akhirnya jadi cerai. Dan itu bukan hal yang nyata di PA ini. Sekarang jumlah pengajuan PA semakin meningkat, bahkan Kota Blitar itu sangat tinggi dari sisi rating jumlah dari persentase peningkatan perceraian. Biasanya itu logika harus dengan sini. Lek ngecul sitok, kok oleh meneh. Ini biasanya malah oleh duwe elek meneh. Apa? Lalu kita mau mana sing enek meneng. Enggak benar. Aku ora takon kuwi. Umpama yo, tak gitu lagi. Makanya saya itu sampai begini. Ketika ini resep. Ketika saya mau pulang dari Pondok Lirboyo itu saya pamit badai langsung sesepuh Pondok Lirboyo sama badai Idris, pesennya sama kepada saya. Saya minta sanggup untuk di bahasa saya untuk menata hati saya karena di pondok pulang dari pondok itu kan nota hati itu kan yo butuh apa beliau le ojo pisan-pisan ngalih saka tempatmu sholat saurunge sampean cari pondok pesantren kan
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ثم خصوصا إلى سلطان الله وشعب قدر الجيلاني سلطان silaturahim Syekh Ba'udin an-Nafsultan Isyadah Syamasyadini wal malaikatil muqarrabin malaikatil muqarrabin pengirim kabeh Jibril, Israfil, wajib seluruh malaikat di alam raya ini itu pengirim. Bahkan itu sempat kalau tanyakan apa, kenapa kok ngoten? Itu Mbah Yai dua itu saya tanya, apa? Umpama sampean takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean kan jangan takdirmu, nggih. Pokok sampai takdir mati dalam keadaan nggawa dosa ditakoni, "Marwah buka sampean aku ndak mikir dhisik." Itu malaikat masuk HP gebuk sampean pun bendino mau kirimi pakai HP ini wong awake dhewe iku napa berkat pisan nek kadang ngomongin kancane dhewe-dhewe di Fatihah bendino ping 5 diterobos malaikatil muqarrabin Jibril Israil Israfil wajudi wa ila wahi abadina wa ummahatina wa amina wa ammatina wa aqrabina wa ustadina dina wa dhewe kabeh wa ta'ala min dina murid wa dhewe kabeh wali jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat penambah wasuma khususon cikal bakal ahli Korea di mana kita bertempat tinggal misalnya ini Korea Negong semua khususon Korea Negong wa jami'il hul Korea Negong sing wis itu kabeh wasuma khususon abaina wa ummahatina bahkan sampai kepada wa'ih wanina itu beliau ketika memberi penjelasan bagi saya itu sampai beda gampang tukaran karo wong ben rukun karo wong lan sampean ojo ben ojo gampang tukani wong sampean ben ora gampang pegel karo wong krana napa mosok sampean jangan pegel karo wong lek bendina kancamu wae wanina wis mok trobos Fatihah ping 5 kok sampean pegel atimu rusak. Jangan pegelan wong ora enak gunane Pak wong bendina. Kalau wae wanina berarti maknanya apa? Seluruh saudara kantor Pak Kansul, Pak Endro, Pak Humas itu wae wanina pulau terabus walaupun pulau itu kok sampai ditukari uang dan alhamdulillah sampai sekarang saya itu alhamdulillah tak dirasani boh tapi tidak ditukari saya tidak pernah sama sekali dalam hidup pulau kok sampai aneh uang geser pendapat sampai pulau di fit dan sebagainya pulau pakan pulau salah pokoknya di atas nada berarti Fatihah si uang itu kudu ditambah ilaha kalau di uang itu Al-Fatihah tak tambahin itu penting Pak untuk menata hati kita itu penting. Bapak wae dhewe niku urip kadang-kadang sedih karena wae dhewe itu karena wong liya. Sedih itu karena wae dhewe contoh sakniki. Duwe bojo kenyek. Lek jenengan serapi, aku ora kenyek dari panggang ngono. Apa Gus kalah nggone derajatku lewat duwe bojo kenyek iki. Apa enak ngoten. Makanya dalam ini insya Allah kalau kita di Kementerian Agama kita ilmu tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Pokoknya kalau nyongat kok ada konco nih mengambil kebijakan misalnya nggak nyaman terus dia mau dirugikan terus belum tentu kita itu kadang-kadang dibuang itu belum manfaat belum tentu. Jadi monggo, lagi segini iki, kula malah kelingan itu. Teng kitab apa niku? Surat Taufat. Min kulli wajibatil qalbiyah. Kewajiban hati itu yang al-awwal sing nomor 1, nggih. Min kulli wajibatil qalbiyah. Kewajiban hati yang pertama yaitu husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah. Dan apa itu? Ketika sekarang kita yang terjadi ini, yang terjadi sekarang ini, kita duduk di sini, kita
kita punya istri yang seperti itu, kita punya anak yang begini, kita punya teman yang seperti ini, panjenengan takdirnya yang dimin kepalanya adalah bunani, itu kan di luar usaha panjenengan. Apa dhewe iso berbuat apa? Jenengan dari dulu nggak iso mutasi bunani, nggak bisa. Terus sampai jenengan bekah beku, bunani piye? Belum mungkin. Terus sampai nyapa jenengan bekah beku nyapa? Monggo bunani duwe kanca sing rodok bodho. Kulo bengi itu kalau dibudani itu lho. Nanti kulit sih lho, Pak. Ya wis kok dadi pimpinan. Tapi wong sing ngoten iku kok terobos Fatihah rutin, lek ndak kena dari wong kuwi kira tau mangan barang haram. Wong atine butet itu memang nggak kena. Diterobos memang ngenteni 40 dina naik. Dengan gono kan ngoten. Wasil Mustafa kan ada dawuh, sapa wong makan barang karo sak sendok, sak puluhan, maka akhirnya peteng 40 dina. Kok difatihkan udah kaya wong anyar, entek iki. Tapi yang bendina tanganane haram jadi wis bodho ane jenengan, rahmate jenengan. Kok sampai sak piring pirang puluhan lho. Ini. Kalau kan kita bahagia. Mari kita bahagia, takdir Allah sudah seperti ini, sudah ada pada diri kita. Mari kita angkat hati kita. Ini kalau bahagia. Kalau pas kaitan ini, kalau nyalang Pak Harudin itu, Pak Harudin kan insya Allah disebut Pak Harudin ini. Masya Allah, kurma. Tapi beliau juga happy dalam hidup itu. Kalau senangnya, kalau ngomongin ini polling di Kota Blitar, Pak Harudin itu yang sain. Membahagiakan ojo nanti bilang nah, Masya Allah kita bukan begitu bahagia. Jadi sekali lagi seperti itu, mari kita menata hati kita. Nah sedangkan kita di dalam kinerja sudah kita awali dengan tusi kita masing-masing. Jangan sampai si pegawai negeri di birokrasi itu bukan merupakan orang yang baik. Walaupun dari orang baik, tapi kerjanya kok rapodo kalau tusi, ya tidak jadi baik. Waktu itu akhirnya garap tusi wong liya. Akhirnya garap tusi wong liya. Contoh jenengan jadi guru, yang kantor ngurusi tunjangan profesi koncone, ngurusi terus pokoknya lainnya masalah di kantor. Terus bocah dimarahin apa tugas jenengan tusinya jadi guru kok. Dia perlu LKS. Tuh ini saya tugasnya ke kantor itu kan ya bahkan struktural. Memang digaji bulan ini sama siapa yang bagian operator siapa? Ini yang seperti itu. Bahkan dulu itu saya pernah ketika saya jadi kasih PMA itu. Kalau saya ini kok baliknya mobil. Kalau itu sampai karo teman-teman bagian penataan lokasi itu. Ngarepe kan apa itu jenenge ruang kasih PMA itu. Itu dibayar kursi dawa. Karena yang paling prihatin mau ngadeg mengambil atau lebu konsultasi dengan kasih atau konsultasi dengan bagian tunjangan itu sebagainya mana. Akhirnya malah dibayar kursi. Bulan ini mikir, ini apa kok jadi penumpang? Bahasa pulau tanya itu. Akhirnya kursinya pulau kan nyelip. Terus wajib nggak mau naik. Akhirnya pulau tanya itu. Jangan ketemu apa lagi. Jadi 10.000 siapa sih ngajak? Ini pulau wakil. Lalu ngurus siapa? Pak SK pulau. Anak SMP bermasalah. SK bermasalah, urusan kepegawaian berikan kepada yang bagian nangani itu justru karena ini wes sesungguhnya kalah ini. Akhirnya ketika rapat teman-teman negeri, kepala-kepala madrasah saya sampaikan kasih memang tidak menerima tamu guru kecuali yang urgen betul. Yang ini sepi, nggak apa lebih. Bahkan ada yang sampai jadi apa nih bu? Perangkat operator terus bahasa kasarnya ngomong blok di konjol yang sering ngomong. Jadi itu malah orang ajar, orang bina anak-anak, malah jadi petugas administrasi.
Dan dia nyaman, memang dia sebenarnya dolan-dolan kuno. Tapi kan nggak bagus. Akhirnya terjadi overlapping fungsi. Lalu gunanya kayak di apa? Gini. Jadi berikan kesempatan istihad untuk pimpinan penata kelembagaan itu supaya nanti kelembagaan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Jadi maka di Kementerian Agama itu ada namanya baper zakat untuk menata sistem itu, ya seperti itu. Maka saya mohon untuk dekade seperti ini di Kementerian Agama ada apapun yang menyangkut masalah demi kebaikan Kementerian Agama dengan tulus sifat dengan paringaken masukan untuk kita. Entah itu apapun. So mengerti kalau nanti masukan itu demi kebaikan kita terus betul-betul bisa dilaksanakan, saya jamin itu adalah amal soleh panjenengan. Kita hanya melaksanakan. Kita tidak usah membudayakan perasaan kok kaduan, tidak usah. Hanya nambah fitnah akan mempersulit kinerja. Bapak Ibu rahimakumullah. Tuh. Terus yang berikutnya adalah tugas pokok dan fungsi kita. Ini kita kan sudah dibekali. Maka dari itu saya mohon betul. Sekali-kali kita itu pas payah situasi begini kan agak longgar ya. Agak longgar, kegiatan untuk pembelajaran dan sebagainya. Sekali lagi buka tugas pokok dan fungsi. Karena ada fakta integritas ya. Nah, fakta integritas kalau di kantor kemarin saya sampaikan ada fakta integritas dan kita sudah tanda tangan. Karena itu menyangkut masalah integritas kita sebagai seorang ASN dan ada yang integritas terkait dengan ada PTT dan GTT sama. Ini saya mohon kinerja kita ditata sebagaimana tunjangan tugas pokok dan fungsi dan sekaligus fakta integritas itu. Dan pimpinan juga melihat catatan-catatan yang ada fakta integritas. Saya tidak ingin ada yang overlapping fungsi. Contoh ini kalau di Kementerian Agama itu kan mungkin panjenengan mendengar di situ ada Inmas, di situ ada Humas. Ini kan kalau saya dapati paham kan itu tugasnya itu dan sebagainya. Nah ada juga yang penataan itu, makanya itu sudah di fakta integritasnya jelas Pak. Apalagi kalau fakta integritas seorang kepala dan fakta integritas sebagai seorang guru sebagai pasti berbeda jauh. Maka ini filosofi kenapa kepala madrasah itu kalau saya dulu saya jadi kepala madrasah itu kan mulai tahun 95 sampai 99 itu masih 6 jam, sekarang 0 ya, 0. Sekarang 0 jam. Maka diharapkan dengan 0 jam itu akan mampu mendetek seluruh permasalahan di madrasah itu, mulai administrasi, ojo sampai enek kenaikan tingkat gurunya yang terhambat. Jangan sampai ada KGB-nya yang telat. Apabila ada permasalahan, tolong cepat komunikasikan itu. Dan ini saya sudah wanti-wanti kepada UP di UP, kami minta tolong panjenengan sikapi dan terbuka kepada pegawai di Kementerian Agama Kota Blitar ini, segala apapun itu kan masuk di bodek jenengan. Maka di sana ada 4 tenaga kita ya, 4 tenaga ya sekarang di UP ya. 4. Nah, 4 tenaga. Saya minta panjenengan berdayakan itu selaku koordinator dan analisis seperti itu. Hasil analisis panjenengan laporkan kepada pimpinan Kasubag dan nanti juga akan pasti laporkan kepada kepala. Kalau ada masalah, tolong. Dan ini juga ada yang dari kita ya, yang dari Mbak Binti ya, Binti nama siapa ya? Kalau itu juga dari sini ya. Di sini ada tuh, takut jadi tuh kalau dapat tuh. Pak Roke betul ya. Ini sampai sekarang ini
Bahkan kemarin langsung saya kembali, lihat itu deh. Aku benar-benar kok apa namanya tukinnya. Dan teman itu yang sekarang belum dapat tukinnya kayak saya itu dua itu. Binti sama Robert itu, si Robert. Nah ini ada apa? Karena terjadi katanya dulu pengusulan pengambil itu ya. Pelepasan dulunya belum. Tolong sampean bantu, sampean dampingi kalau mau sampai ke kantor tolong bantu. Karena apa? Memang tugas pegawai ya di situ melayani guru. Memang tugasnya Pak. Nah karena tugasnya ya kemuliaannya Allah ya dilewatkan situ. Nah kemuliaan panjenengan bukan melayani tempatnya pegawai, tidak. Kemuliaan panjenengan ketika panjenengan mendidik anak-anak yang di guru itu. Ojo salah tompo. Aku yang nonton malah dapat oleh. Itu tidak bisa, itu namanya mindset kita yang salah. Dan itu harus berpikir begitu. Jangan sampai nanti malah aku kembali perosokan enggak. Namun saya minta jaminan kepada teman-teman pelayanan. Kalau nanti di pelayanan di UP menyangkut masalah KGB, menyangkut masalah kenaikan lisan terhambat dan sebagainya. Bahkan kemarin itu apa SK itu kan kalau dari guru ada kenaikan tingkat itu harus di Pak. Kemarin itu ketika pengusungan 2012 ini ada mana? Yang kasuistik. Ketika 2012 dulu tidak terdetek dengan baik, akhirnya banyak sekali berkas yang tidak muncul. Wayai kenaikan tingkat itu paknya belum turun. Nah ini nggak perlu terjadi. Makanya kita juga harus tanggung jawab kita yang di Kemenang. Namun tolong komunikasikan. Orang usah dirasani, nggak usah. Dan saya sampaikan ke teman-teman, kalau panjenengan melayani, tolong enek panjenengan yang merasa keberatan misalnya, betul-betul tak tambah tak boleh itu benar. Saya jamin itu. Jadi kalau sampai nanti pelayanan, tapi jenengan juga butuh nyambut gawe. Jadi misalnya papat kok kurang, tak boleh itu nyambut kondi, kok minta betul ada kono. Nah, lele orang dia. Beliau mana? Kalau kita bicaranya itu kan bukan, jenengan itu tidak selamanya jadi orang min itu. Ya kayak bakni itu kan bisa, nanti mungkin bisa jadi asli, bisa jadi, kan bisa juga toh. Membuat kadang-kadang jadi kasubar. Uang kan ada mana? Bayaran dulu. Tidak minta pasti nanti dulu nih. Stop sekalian jenengan nih. Kalau ada mau jenengan atau kalian jangan betah-betah nih. Karena apa? Kemarin itu saya ketika jadi kasih PEMA di Kabupaten Blitar itu saya buat wacana begini. Kalau indikasi kebahagiaan rumahnya dekat, terus saya hitung dengan Bapak Mubazir ketika jadi kepala pemenang kabupaten itu. Umpama kita dalam masalah teman-teman itu kira-kira gimana? Aku mau dipahami nih. Panjang-panjangnya pulau tani, saya ngatur ya berjejak muka pokoknya bahagia. Terus yang kedua, untuk satu ini juga. Kadang-kadang ada orang itu ada. Saya itu menemukan guru kepala MI, guru MI, pemain seru. Di dalam atas itu dimutasi ngalor megah terang. Terang kono itu kok petak Pak Malang. Bocah-bocah jam 10 jam 11 jak mulai. Sore sore sapi. Ada sapi juga. Lah aja. Kualitas polisi gede. Jadi lah itu apa? Saya sampai indikasi itu bisa bergeser dengan teman yang lain tanpa mengganggu kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Blitar. Yang penting kepala jenengan ngomoi, pengawas ngomoi, monggo silahkan. Kamu kasih monggo. Makanya kepala-kepala KUA melok-melok ngoten. Monggo, tidak masalah. Misalnya banyak guru-guru itu di meja saya usul. Ya Pak, saya kasih ke sana. Dengan catatan satu, harus ada tanda tangan persetujuan kepala madrasahnya.
harus ada tanda tangan persetujuan dari pengawas, harus ada persetujuan dari orang yang mau dituju. Kadang-kadang ada sitok kepalanya belum lepasnya kalau bowong itu tetap belum, tapi sitok sih bilang enggak. Akhirnya banyak ketika itu, saya ingat ketika itu satu bulan BW jasanya itu ada 21 orang. Saya pengen ngomong itu mau, tapi ternyata setelah itu saya mengadakan rapat kepala-kepala negeri dan kepala-kepala swasta. Ngeten lagi, akhirnya pulau toto, regulasinya pulau toto, orang ini dari ini dari ini. Pulau fotokopi pulau sebar, akan saya bantu dengan itu apa namanya? Sinter yang merasa keberatan, tidak ada keberatan. Enjoy deh, amal soleh, al-fatihah, pulau bantu langsung. Pulau mater Pak Basir, ini ngeten ini pindah, namanya itu seliput. Langsung pulau pandemi kan UP, tolong karena sudah ada ACC dari Pak Kepala tidak untuk ditolak untuk dilaksanakan. Ini selesai. Dulu beli Pak Wong ini, tapi tidak kota langsung. Para cukup ini. Tapi kita itu kepengen loh, nyaman dan memberikan kenyamanan bagi teman gitu. Dan kita yakin kalau kita nanti memberikan kenyamanan pada teman, saya yakin Allah akan memberikan kenyamanan pada kita. Saya yakin. Orang usah terus kayak uang sudi kapok. Dan saya minta ini di lembaga itu tidak ada yang geng-gengan. Saya itu pernah mengalami sendiri di salah satu lembaga di Kabupaten kita dulu itu ada wong kantor tidak kenal karo wong guru-guru. Kalau sampai mati silaturahim. Dan ini kalau sampai ini dengan TSN 2 ini betul loh, tidak benar. Jadi kalau ngomongnya yang itu dapat penak. Jadi dari YouTube ya. Kalau dapat penak, pembinaan khusus dari YouTube. Untuk YouTube jenengan bahasa ningali. Pembinaan ASN di MTSN 2 dengan ini. Saya banyak juga bicara. Tidak apa-apa bagi saya, itu kejujuran aja dan itu bagi kebaikan. Makanya nanti kalau nggak lengkap tolong jangan buka di situ. Saya banyak membawa wacana. Nah, di situ apa? Banyak sekali regulasi-regulasi yang memang harus ditata di dalam kepegawaian ini. Jadi saya ingin kita nyaman. Kayak Ulo, Pak Kasuba, Pak Habib, Pak. Ini pada suatu saat kan juga akan muter. Misalnya dari Pak Tanto, Pak Hikmah, bisa juga ya. Jadi apa namanya? KTU itu bisa ya. Dulu itu Mbak siapa? Mbak lama banget itu. Mbak Nur Rafi'ah, Rola Kesuwen. Akhirnya kayak beban berat luar biasa pindah untuk menjadi KTU di MTSN 2. Memang kemenangan itu bukan milik kita loh Pak. Duduk saya pribadi ini, kita itu anggota yang ijtihad untuk menata itu adalah pimpinan. Makanya dengan dongane pimpinan-pimpinan ini, Abdi Nersi, reputasi aku, Pak Selpena. Makanya terus lakukan terus Pak Kanjul Al-Fatihah, lakukan terus Pak Habibur Rahman Al-Fatihah. Niki sinten sing dereng nate belas kirim silakan terusin gunane kepala keluar Al-Fatihah. Tenang. Gunane nate boten Bu. Silakan terusin guru Al-Fatihah, silakan terusin. Saya itu dapat riwayat begini. Nyapo Gus Dur itu dalam amaliyah keseharian, masya Allah jangan cuma piyambak. Itu bukan termasuk wong sing medhep pondok terus bagi ngaji terus dikomak. Tapi nopo Gus Dur itu kadung mlebu kamar mujahadah kepada Allah. Seluruh guru, seluruh teman murid saya diiringi langsung ila hadrotin Fatihah. Sama dengan Gus Dur. Ada salah satu cerita begini. Jadi memang beliau itu masya Allah nilai-nilai manusiawinya itu memang sangat-sangatnya digandeng-gandeng itu. Foto monggo niki. Jenengan insya Allah kalau kirim surat, kirim doa tiap hari pada bulan ini. Apa
Sing golek elek gunane kan ampun. Gunane jenengan tiap hari. Mulane jenengan kan penak, kepalane kursi tok, ora rutin gunane apa. Gunane tugasnya kirim Fatihah ini seluruh. Tiap pada sholat syukur apa pas tiap malam Jumat ngono. Penting itu. Karena dengan cara seperti itu insya Allah suasana akan kondusif. Kenapa? Sudah kita gaji sudah jelas. Sudah jelas kalau kita orang beriman itu pasti percaya. Allah tidak akan salah memberikan rezeki kita kepada orang lain. Gitu. Siapa sih nggak cocok kali ini? Allah pasti tidak salah dalam memberikan gaji kita kepada orang lain. Nah, yakin kita, yakin itu. Kok kadang-kadang sih, enak itu kumpul menakutan jadinya sing gerawu boleh anggaran mendengar anggaran payah ini toto ini. Lek nontonnya untuk kemaslahatan kantor tidak masalah, tapi kalau arahnya disaki. Wassalamualaikum sudah. Kayak semua mungkin seorang usah ngatur oleh bahagia lah. Bisa istiqomah. Ini pokok bidik nyaman yang mondok kan dia mikir doangnya. Tiba ada bojo, orang mungkin bojo dari sing soleha. Saya yakin itu, karena sak puluhan tok jadi materi hati 40 dino. Nah ini nilai 2 juta, 3 juta. Ini bilang puluhan gitu. Sehingga di sini insya Allah kalau kita hati-hati, mari kita mencari keberkahan di dalam kehidupan ini ke depan. Moga-moga kita mendapatkan rahmat Allah lewat Kementerian Agama ini. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tadi secara khusus Bapak Kasubag buat catatan kepada saya. 1, maksud namanya Pak Kasubag. Ini menyangkut masalah kinerja kita. Jam kita sudah ditata. Jam kita kalau kita kementerian min itu jam masuk jam 7 sudah. Jam 7 ada di situ ada ceklok wajah, ceklok wajah ya. Monggo itu kita pakai yang baik. Karena apa? Kami menyampaikan karena kita menyangkut masalah komitmen dan pengen terjadi awal diri kabeh resik dan halal. Di dalam birokrasi itu kita sing digaji ki yo yang penting gawe, tapi juga kedisiplinan kita. Satu yang terpokok kita sudah ditata oleh aturan, jam masuk kita ya seperti itu sudah. Jenengan dan saya sudah tahu semua. Ini. Jadi aturannya kalau di kantor jam sekian, kalau di madrasah jam sekian. Sing penting jenengan terus yang jerone kok nyambut gawe. Kok terus sama yang jerone kok ndak enak penggaya dan saya nyambut gawe. Jenengan wajib minta kepada pimpinan, kula kan nyambut gawe apa? Ora malah ngalih sapa kantor. Umpama ndoro kan yang rokokan titik, mungkin terlalu rokok ya. Jagongan titik, mereka kalau pimpinan ada duit penggaya tak? Pegawai itu enak Pak, duit penggaya gede-gede itu jangan. Duit penggaya akhirnya malah bingungnya itu gimana? Di penggarap, kalau bukan ahli komputer, tiba-tiba penggaya malah bubulan. Akhirnya di teman-teman itu. Jadi kalau tugasnya pimpinan itu nanti ya seperti itu nanti itu. Maka saya mohon untuk kita di pegawai ada etika birokrasi. 1, jam masuk kantor sebagaimana aturan. Yang kedua, kinerja berdasarkan tusi dan fakta integritas itu. Makanya di situ ada pasti di dalam fakta integritas itu ada unen-unen dan menjalankan fasilitas sama apa itu? Unen-unen segala jenis itu melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan langsung. Jadi jangan malah mencari kegiatan di luar. Kalau bayangkan kalau mencari
aneh apa-apa nanti gimana? Makanya antara lain saya mengadakan kegiatan show seperti ini, show jalan-jalan ke madrasah. Jalan rangka-rangka untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan kita nggak usah ada apa namanya merasa tidak nyaman seperti itu, karena memang tugasnya harus seperti itu. Panjenengan nanti ketika jadi PRT kepala lo kudu ngomongin ini, orang ngomong ya keren malah. Jadi itu. Terus yang kedua menyangkut masalah loyalitas. Di birokrasi itu ada aturan. Yang namanya contoh seperti ini. Kenapa saya bicara seperti ini? Ya karena saya jadi PRT. Umpama saya tidak jadi PRT terus nanti ada definitif yang lain, saya kembali ke basic saya, kasih haji, saya diam. Karena memang bukan tugas saya. Namun karena itu seperti itu, saya harus melakukan pembinaan seperti ini. Yang ketiga, di dalam kekompakan ini, etika birokrasi, mindset kita harus kita jaga. Orang birokrasi itu harus bermental koalisi, jangan bermental oposisi. Insya Allah paham artinya. Koalisi itu apa? Ya kerjasama, ya koordinasi, sinergitas. Orang usah macam tampil beda. Kalau panjenengan itu menggunakan istilah tampil beda, itu bermental koalisi. Jenengan sampai kapanpun nggak akan bisa bahagia pegawai negeri itu. Kalau kita oposisi yang cocok adalah di LSM sama di anggota DPR. Itu harus bermental berseberangan karena memang kita tujuannya untuk meraih kekuasaan. Tapi kalau untuk di birokrasi, ya itu kita tusi aturan kebijakan ada pimpinan, tolong itu kita bisa laksanakan dengan baik itu, sehingga nanti jangan sampai ada di antara kita di apa namanya di birokrasi seperti ini terus malah oposisi satu sisi pasti akan mengganggu ritme di birokrasi yang kita cintai ini. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita jaga kekompakan. Karena tadi saya sampaikan bahwa kebersamaan kita sudah jelas jatah yang diri gaji ini wis genah. Bahkan ini ibu kalau sadari kita bikin pun besok matang keuangan gaji 13 malah masalah kadang betul ini dari itu. Masya Allah sama kita jangan sama. Itu kemarin sudah saya tanda tangani informasi nanti habis zuhur sudah masuk ya. Tapi orang salah dulu kayak itu tenang. Tapi ini informasi dari KPPN. Nih, jadi insyaallah sore. Atau saya malah dengar pensiunan juga hari ini katanya. Jadi kemarin saya sudah tanda tangani, saya sudah tahu kemarin yang tuproknya ada saya kalau gaji pokok tunjangan keluarga yang kemarin min beras saja tunjangan beras asal digulai itu kalau tuh satu titik terus tapi itu utuh Pak, utuh kan sing diutang koperasi kan ora potong udah. Jadi utuh. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir sekali alhamdulillah alhamdulillah zakat semua kita sudah. Kemarin saya beberapa kali rapat dengan pimpinan melihat dana zakat dari keluarga besar Kementerian Agama ini kita terbuka saja langsung termasuk data jenengan zakat jenengan ini yang di Kemenak termasuk MIN itu kemarin per bulan itu ada
11 juta Yai. Jadi Yai Purnomo ini bagian penyelenggara zakat dari syariah. Ini dari Kementerian Agama termasuk yang dari MIN ada 11 juta per bulan. Terus yang dari MTSN dan MTSN 1 ada sekitar 6 juta. Terus untuk yang MTSN 2 ada 4 juta berapa itu. Terus yang dari MAN alhamdulillah kemarin itu sebelum kita adakan seperti ini masih 6 orang yang zakat. Namun alhamdulillah kemarin sudah sepakat semua sudah siap zakat. Namun yang dizakati masih anggaran untuk yang gaji, yang tunjangan profesi dan tunjangan kinerja belum dizakati untuk kantor. Itu saja sudah sekian. Jadi insya Allah kemarin itu hitung-hitungannya ke Yai Purnomo itu kalau nanti sampai kumpul semua bisa sekitar 25 sampai 30 juta Kementerian Agama itu. Cuma selama ini kemarin kebijakannya para pimpinan yang dulu dan itu memang sesuai aturan itu adalah yang 70% disetorkan ke Basnas, yang 30% dikelola Kementerian Agama. Nah ini kami kemarin beberapa kali rapat mencoba untuk mencari regulasi baru. Kami yang patokan petung dengan Basnas akan kita balik. Itu yang 30% kita kirim ke Basnas, yang 70% mau kita kelola sendiri. Karena apa? Di kita itu ada orang yang paling dekat dan harus kita bantu. Satu, guru-guru RA. Guru-guru RA itu yang banyak kemarin masih berapa persen begitu yang dapat sertifikasi itu gajinya 150, ada yang 200 guru RA. Itu belum bukan pokoknya sepaton dari semen. Ini kalau bukan kan tadi kita sekarang air di rumah di batik kemudian bukan di tempat itu semua. Apa itu jembil balik. Pulang itu sampai kantor ke Pak Habib lagi konco-konco si mono-mono kuwi pembinaan di swasta DTT itu ya, terutama di non negeri. Tolong harus sampai jangan nyawang sepatunya itu lagi sini menengah. Tapi tak konco-konco negeri ASN sampai sepatu lagi semir lokno lambi lagi setelah lokno. Karena apa? Ini kalau dicontoh Yai kan itu ini beliau nanti dahulu pulang itu asli foto sopo beliau saya ASN kelambine ini sekarang foto kalau gue bakal tinggi. Terus celanane kayak wis ketara sing dengkul kene krana sering ditemok wis bulan nang tengah tinggi. Saya mohon gunane ngeling nih. Apa terendek anggaran tenang wae. Nggih. Akan begini kalau salut pada beliaunya. Waduh, masya Allah beliau sangat keras sekali. Kementerian Agama, beliau sampai ngecek pegawai-pegawai seperti kami bulan-bulan. Beliau langsung beli baju baru, tuku koyo aku ini. Hebat. Sampai akhirnya keduanya rakyat. Kamu tentang mengapa tentang menurut diri. Masya Allah. Jadi di sini sekali lagi terkait dengan itu zakat, kembalikan kepada zakat. Ini saya minta untuk kita tetap fokus dikumpulkan. Jadi tidak atas nama kementerian, tidak atas nama MIN, tidak atas nama MTSN 2, MTSN 1, tidak. Namun atas nama Kementerian Agama Kota Blitar. Dan kemarin saya minta dari Satker itu ada 2 orang. Susunannya adalah Kepala Kemenak Dewan Pembina, terus para kasih itu sebagai Dewan
Dewan Syariahnya ya, Dewan Syariah. Terus karena Tusi, ini beliau Kiai Purnomo Negara Jawa selaku koordinator ketua. Terus wakilnya adalah kepala satker semua. Terus untuk bagian pengelola dan pendistribusi itu yang dari Kementerian Agama kemarin diwakili satu Pak Ketua Pokjawas, yang kedua Ketua Pokjalun kelompok penyuluh, terus sama KTU semua ya di Kijing Victor itu. Jadi insya Allah nanti semua akan valid. Dan satu yang kami rumuskan itu adalah yang teman-teman dari RA itu, terus yang kedua anak-anak yatim. Anak yatim. Jadi RA anak yatim yang apa? Anak yatim yang memang orang tuanya tidak punya. Kalau orang yatim, anak yatim kalau orang tuanya kaya, apalagi Jawa Pak Pur cantik, menurut bicaranya orang dulu zakat menunggu. Anak yatim, terus kaya, apalagi cantik, semua bisa. Jadi orang dulu zakat menunggu kata Pak Pur. Ini kapan kabar? Ya memang, ya kita semua tahu itu kebutuhan kita semua sebagai manusia. Kalau bayangkan orang putri ini kurang atau orang kampung, orang putri ini dalam mentalnya buat orang kampung itu sampai jadikan bujuni tanda kaki mati berkembang. Tenang, ini banyak tahun karena orang kampung gampang stres aslinya. Tak mesti kampung itu dulu TV mana diceluk bujuni tak ketemu orang konsentrasi ini bang. Saya orang putri kan betul. Orang putri bisa dulu TV kampung pel kalau ngomong anak kalau bilang itu. Kampung nggak iso, mesti terawalnya apa tuh? Macam kamu lalat nggak iso. Kampung itu memang seperti itu. Kalau kadung dolanan persen celuk pinggir aku. Konsentrasinya memang hanya. Orang putri pintar mencah-mencah konsentrasi ya berbahaya dengan sebagai seorang muslim. Jadi ini terus nanti ditata tim yang ada itu nanti kita minta untuk menata anggaran. Syukur kalau nanti tiap 3 bulan sekali dicairkan. Lalu 30 juta nanti itu kumpul, setelah itu nanti paling tidak 20 juta kita tiap bulan. Itu kalau 33 bulan berarti kan sudah 60 juta kita salurkan untuk itu. Dan saya mohon sekali lagi ada masukan saya panjenengan. Piye kira-kira untuk pengelolaan anggaran zakat ini? Itu berikan masukan kepada tim. Pertama itu, yang kedua ini sering saya sampaikan ke teman-teman, terutama saya banyak melihat ATM-nya bapak-bapak yang jadi pegawai negeri itu. Bahkan kalau dulu kok akeh sing langsung dibagi bujune iki. ATM itu saya iya kalau diputer nggih. Nanti saya dhewe nggih. Niki kalau dulu itu kok akeh menang. Sing ATM niku ada wong lanang kok kerja tok blagake ATM. Informasi ini itu yang didapati masih anggaran gaji yang tukin tukrah belum tinggal kado kecekel istri tercinta mana saya kira ya semoga kabeh soleha. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman saya yang laki-laki itu, tolong nek zakate lah iso kuwi gaji plus tukin utawa tukrop sekalian dizakati. Jadi pokoke diwenehi istrine wis Bu ATM kabeh tapi aku njaluk zakat memang ini tak longi zakate pribadi. Nang jenengan ki berkare ngetok ora usah dadak zakati. Lek ngono kan mending wes, jadi kalian terserah mobil ini mau tumpahnya bensin atau enggak, tumpahnya yang laku enggak juga iso. Aku mau kelabel dia, enggak, kalau mau kelabel sama aku semakin bakal sih, awakku cerita.
cocok dengan Pak Andi ngono. Ngono tapi bulat-bulat bareng tanggal Bupati bojone kok ya akhirnya diseneni gentet sampean tak ngene kasubah. Nggih, itu sekaligus pengumuman dari saya sosialisasi menyangkut masalah zakat. Bapak Ibu, rahimakumullah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Betul nggih? Dan saya yakin ritme di Kementerian Agama merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita nyaman. Kita tidak salah dalam memilih kehidupan ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia. Sopo sing rumoso tidak bahagia, mohon kita introspeksi. Ada apa saya kok nggak bisa bahagia? Nyapa aku kok ribet ngurusi pekerjaan jabatan orang, kok ribet? Akhirnya aku dewe ndak iso bahagia. Nggak usah meneliti. Monggo kita bersahabat di dunia ini sampai nanti di alam barzah yang mudah-mudahan bisa ketemu, silaturahim, nanti di padang masa kita bisa saling tolong menolong, siratal mustaqim, kita bersama-sama masuk surganya Allah. Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Muslim atas arahan dan bimbingan kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa untuk itu kepada yang terhormat Bapak Maskur SPD untuk memimpin doa kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirun, hamdan na'am, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu atas ridho dan karunia-Mu. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk menerima pembinaan SDM kemenangan dan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, karuniakanlah pada kami kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan keselamatan, sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan diri kami sebagai insan pemegang agama Republik Indonesia. Ya Allah, ya mulia Surahul Aziz, Engkau maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bagi semua peserta didik kami. Ya Allah, ya Alim, ya Qadir, Engkau maha mengetahui segala gerak-gerik hati kami. Jadikanlah semua amal pengabdian kami amal yang ikhlas, pengabdian yang tulus, hanya mengharap ridho-Mu demi kebaikan dan kemajuan hidup kepada-Mu. Ya Allah, ya Ahad, ya Somad, Engkaulah satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Hanya pada-Mu kami berharap, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma sallimna wal muslimin salimna min virus corona wa min amri dunya wa amri akhirah wa fitnatihim wa baliyatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatan ya ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi rangkaian kegiatan pembinaan kinerja para sipil negara di lingkungan Kota Blitar telah berjalan lancar. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Di sini kami sebagai pembawa acara, mulai dari awal hingga akhir, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah, langsung pulang. Mbak, nih, sini. Anu Pak, di sini apa sih? Perlu dibuka kan? Kata di dalam ini. Ada mengira ada foto-foto ya. Alah, orang-orang ya. Iki bedane. Wis iki. Wis iki. Wis foto nih. Wis ah. Oke.